Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang vektor. Tujuan pembelajarannya dari materi ini: pertama, siswa dapat menjelaskan definisi vektor. Kedua, siswa dapat menggambarkan resultan vektor dengan metode grafis. Ketiga, siswa dapat menghitung besar resultan dua vektor dengan metode analitis. Keempat, siswa dapat menentukan arah resultan vektor. Kelima, siswa dapat menguraikan sebuah vektor menjadi komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Yang keenam, siswa dapat menghitung besar resultan beberapa vektor, 3 vektor atau lebih dengan metode uraian. Ketujuh, siswa dapat menjelaskan vektor satuan. Kedelapan, siswa dapat menghitung perkalian titik atau dot atau skalar nama lainnya. Yang kesembilan dan yang terakhir, siswa dapat menghitung perkalian vektor atau cross. Kita langsung ke materinya. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh besaran vektor dan skalar. Kita lihat besaran skalar terlebih dahulu. Ada jarak, massa, waktu, suhu, kelajuan, volume, energi, dan daya. Nah, misalnya massa. Massa kan biasanya kita cuma tahu nilainya ya. Misalnya massa sebuah terigu itu 1 kilo. Kemudian massa badan kita misalnya 50 kg. Tuh. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu yang besaran vektor, ada besaran perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, berat, momen, medan listrik dan medan listrik. Nah, di sini ada istilah yang sering diartikan sama padahal sebenarnya berbeda, yaitu jarak dan perpindahan. Ini tuh dalam penggunaannya biasanya disamakan padahal sebenarnya beda. Kalau jarak itu besaran skalar, kalau perpindahan itu besaran vektor. Jarak, misalnya jarak dari rumah ke sekolah, misalnya ditanya berapa jarak rumah kamu dengan sekolah, berarti jawabannya hanya nilai, misalnya 3 km gitu. Nah, kalau misalnya ditanyanya perpindahan, berapa jauh sebuah mobil berpindah dari titik awalnya? Nah, itu harus dijawab beserta arahnya. Misalnya mobil berpindah sejauh 5 km ke arah utara gitu atau ke arah barat gitu. Jadi kalau misalnya ditanya perpindahan itu harus disebutkan juga arahnya. Kemudian lagi kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan ini termasuk besaran skalar. Istilah kelajuan ini termasuk besaran skalar. Makanya kalau ditanya kelajuan, jawabnya cukup nilainya saja. Sedangkan kalau misalnya ditanyanya kecepatan, itu harus beserta arahnya. Makanya di motor itu namanya speedometer. Karena di motor itu hanya menunjukkan besarannya aja kan, besar kelajuannya. Berarti di situ kelajuan, bukan kecepatan karena hanya ada nilainya. Makanya namanya speedometer. Speed dalam bahasa Inggris itu artinya kelajuan. Sedangkan kalau kecepatan dalam bahasa Inggris itu namanya velocity gitu. Nah, ini juga sama ya, percepatan ada arahnya, percepatannya ke atas atau ke bawah, gaya juga begitu gitu. Jadi besaran yang vektor ini kalau misalnya ditanyakan berarti dia harus dijawab beserta arahnya, atau besaran-besaran ini tuh dia pasti memiliki arah, beda sama yang besaran skalar yang tidak memiliki arah. Lambang vektor. Vektor biasanya ditulis dengan tanda panah di atasnya. Biasanya kalau kalian menulis di buku tulis ini menggunakan tanda yang ini, menggunakan lambangnya ini, yaitu menggunakan tanda panah. Karena ini yang paling mudah. Terus yang kedua bisa juga dicetak tebal, kemudian juga bisa dicetak miring. Perjanjian tanda. Karena vektor tadi besaran yang memiliki nilai dan arah,
Di sini ada perjanjian tandanya untuk menentukan arahnya. Perjanjiannya, jika arahnya ke kanan atau ke atas, dia nilainya positif. Tapi kalau misalnya arahnya ke kiri atau ke bawah, dia nilainya negatif. Nah, perjanjian tanda ini tujuannya itu untuk memudahkan perhitungan saja. Kemudian kita masuk ke penjumlahan vektor. Nah, di penjumlahan vektor ini ada beberapa metode yang akan kita pelajari. Yang pertama metode grafis, kemudian nanti ada metode analitis dan metode uraian. Kita masuk dulu ke metode grafis. Misalnya di sini ada vektor A dan vektor B. A arahnya ke kanan, sedangkan kalau yang B dia miring ke atas. Gitu. Nah, yang min A, min B ini hanya kebalikan dari vektor asalnya. Nilai A ini kita anggap 2 cm, B ini 3 cm. Kemudian kita mau mencari tahu nilai A plus A. Kalau misalnya metode grafis, berarti tinggal kita tambahkan aja kan. Kita tambahkan vektor A ditambah vektor A. Gambarnya kayak gini. Kemudian kalau ditanya besar, bisa langsung kita jawab. Besarnya berarti dia 4 cm ke arah kanan gitu. Untuk A plus A. Kemudian A min B. Loh, kok ini penjumlahan, kok ini min? Ini maksudnya A plus min B gitu ya. Jadi ditulisnya A min B. A ditambah vektor yang min B, berarti ke bawah. Di sini lihat ya, kalau misalnya ada sebuah vektor, istilah yang ujung ini, istilah yang ini nih, bagian yang ini disebut pangkal, yang ini disebut ujung. Nah, di sini ujung ketemu pangkal. Ujung vektor yang pertama ketemu pangkal yang pertama, berarti resultannya tinggal kita tarik dari sini ke sini. Ini resultan A min B gitu, berarti arahnya ke bawah, miring ke bawah. Ini disebut metode segitiga karena bentuknya mirip segitiga. Kemudian A plus B. A plus B tadi vektor yang B positif, dia arahnya ke atas ya. Jadi A plus B itu kayak gini. Nah, di sini ujung ketemu ujung, bukan ujung ketemu pangkal. Kalau bentuknya kayak gini berarti kita harus menarik dulu. Kita menarik garis yang sejajar dengan vektor yang si B, dan kita tarik juga garis yang sejajar dengan vektor A sehingga membentuk bentuk seperti jejar genjang. Nah, resultannya tinggal kita tarik ke sini. Ini resultan A plus B. Ini disebut metode jejar genjang karena dia bentuknya mirip jejar genjang. Kemudian A min B min A. Berarti vektor yang A kemudian ditambah min B ke bawah, kemudian ditambah min A. Arahnya kebalikan dari yang A. Kebalikan dari vektor yang A. Berarti karena di sini ujung ketemu pangkal, resultannya tinggal kita tarik aja dari sini ke sini gitu. Ini vektor A min B min A. Nah, yang ini namanya metode poligon. Banyak gitu ya, banyak garis. Lebih dari 2. Nah, yang metode jejar genjang, segitiga dan poligon, kita belum bisa menentukan besar resultannya. Makanya nanti kita butuh metode lain. Yang selanjutnya akan kita pelajari, yaitu metode analitis. Nah, sebelum masuk ke metode analitis, kita harus memahami trigonometri dasar dulu. Trigonometri itu apa sih? Trigonometri itu ilmu yang mempelajari sudut, sisi, serta perbandingan antara sudut dan sisi. Kalian akan mempelajari lebih dalam trigonometri ini nanti di mata pelajaran matematika. Kita bahas dasarnya aja. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut alfa. Kemudian kita mau mencari nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa. Tadi kan trigonometri itu ilmu mempelajari perbandingan sudut dan sisi-sisinya ya. Untuk mencari sin alfa, kita bisa mencarinya dengan panjang sisi depan sudut, maksudnya depan ini panjang sisi depan sudut, miring ini panjang sisi miringnya. Misalnya kita tulis di sini, kita singkat sisi di depan sudut ini kita sebut D,
kemudian sisi miringnya kita sebut mi, kemudian sisi yang di samping sudut kita sebut sa, kita singkat sa. Nah, untuk mencari sin alfa bisa kita cari dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring atau kita singkat demi. Sin alfa sama dengan demi. Kemudian cos alfa bisa kita cari dengan panjang sisi samping sudut dibagi panjang sisi miring atau sami. Tan alfa bisa kita cari dengan panjang sisi depan sudut dibagi panjang sisi samping sudut atau desa. Gitu ya. Kalian ingat sin alfa demi, cos alfa sapi, tan alfa desa gitu. Misalnya kita kasih nilai yang ini 3 satuan, 5 satuan, 4 satuan. Kita mau mencari sin alfa, berarti tinggal depan dibagi miring 3/5 ya, 3/5 gitu. Berarti nilai sin alfa untuk sudut ini, untuk segitiga ini yaitu 3/5. Kalau cos alfa berarti samping miring 4/5. Tan alfa berarti desa, depan samping 3/4 gitu. Nah, ini tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kalian di SMP sudah mempelajari sudut-sudut istimewa. Di sini ada dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nilai sin kostan dari sudut-sudut istimewa tersebut juga sudah ada di tabel ini. Di sini di pelajaran fisika kalian diwajibkan untuk menghafal yang kuadran 1 aja. Cukup nilai sin kostan untuk kuadran 1. Kalau misalnya di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, nanti kalian akan tahu cara mencarinya. Kenapa di sini nilainya ada minus gitu ya. Kemudian kenapa ada yang tetap plus, ada yang minus, ada yang plus. Itu kalian akan tahu cara mencarinya nanti di pelajaran matematika. Jadi kalian akan lebih mendalami dari mana dapatnya nilai-nilai ini di pelajaran matematika. Untuk pelajaran fisika, karena kita hanya menggunakan nilai-nilai ini untuk kasus-kasus di fisika, jadi kita cuma perlu tahu nilai sin 0 derajat itu berapa, sin 30 derajat berapa, sin 45 derajat itu berapa, dan seterusnya. Penjumlahan vektor metode analitis. Oke, kita masuk ke metode analitis. Di sini ada, kalau di metode grafis ini metode jajar genjang ya, kita sebut metode jajar genjang. Sekarang kita mau mencari besar resultannya. Besar resultannya bisa kita cari dengan rumus ini. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Cos alfa berarti sudut yang ini. Sudut antara vektor B dan vektor A. Kalau misalnya kuadratnya mau kita hilangin, tinggal kita akar. Kemudian untuk mencari arah resultan vektornya, berarti kita untuk mencari sudut kemiringan si resultan ini, itu bisa kita cari pakai rumus ini. Misalnya kita mau tahu berapa derajat sih kemiringan si resultan ini terhadap vektor A atau terhadap vektor B, kita bisa mencari taunya dengan rumus ini. R per sin alfa, sudut yang seluruhnya ini, sama dengan A per sin sudut yang ini, yang di seberangnya ya. Berarti A alfa min beta ya. A per sudut yang di seberangnya ini sama dengan B per sin beta, berarti sudut yang di seberangnya si B ini. Gitu. Kita masuk ke contoh soal. Ada dua buah vektor gaya yang sama, yaitu 10 Newton, digambarkan seperti gambar berikut. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor yakni sekitar 60 derajat, tentukanlah berapa nilai resultan dari kedua vektor tersebut dan arah resultan terhadap F1. Nah, di sini kita gambar dulu. F2 dan F1 membentuk sudut 60 derajat, kemudian resultannya ini. Untuk mencari besarnya, kita
pakai rumus yang tadi. R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Di rumus umum yang tadi, yang sebelumnya, di slide sebelumnya, Ibu menuliskannya A dan B. Jangan bingung ya, itu hanya penamaan. A dan B itu bisa diganti menjadi F1 F2, menyesuaikan dengan soalnya gitu. Yang penting sama-sama, yang dimaksud di sini tuh vektor. Vektor 1, vektor 2. Tuh ya. F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Tinggal kita masukin nilainya. Karena sama berarti 10 kuadrat plus 10 kuadrat dapat 100 plus 100. Kemudian di sini 2F1 kali F2 cos alfa. Berarti 2 dikali 10 kali 10 cos alfanya yang ini berapa tadi? 60 derajat. Sudut yang membentuk antara F2 dan F1. Nah, nilai cos 60 derajat ini sama dengan setengah. Makanya kita ganti nih, cos 60 derajat kita ganti dengan setengah. Sedangkan 2 kali 10 kali 10 kita kalikan biasa. Dapat hasilnya 200. Nah, karena ini perkalian, maka kita dahulukan yang ini. Nggak boleh kita tambahin 100 plus 200. Kemudian baru dikali setengah. Salah, karena ini perkalian, kita harus dahulukan yang perkalian. 200 dikali setengah. Berarti 100 dapatnya, baru kita jumlahin. 100 tambah 100 tambah 100 dapat hasilnya 300. Karena ini masih kuadrat, kita akarin biar kuadratnya hilang. Jadi R sama dengan akar 300. R sama dengan 10 akar 3 Newton gitu ya. Arah resultan vektor. Karena kita mau mencari sudut resultan terhadap F1, berarti kita harus mencari sudut yang ini, beta. Tadi kan yang berhadapan dengan sudut ini adalah yang ini kan, berdasarkan rumus yang tadi, yang sepasang gitulah ya, di istilahnya di rumusnya, yang sepasang dengan beta itu vektor yang ini. Berarti kita tulis F2 per sin beta sama dengan R per sin 60 derajat. Kenapa nggak pakai F1? Karena kita juga nggak tahu nih sudut yang ini juga berapa gitu ya. Jadi kita harus pakai yang kita udah ketahui semua, resultan sama sudutnya. Nah, di sini kita masukkan F2 per sin beta sama dengan R per sin 60 derajat. Tinggal kita kali silang, sin beta kita pindahin ke sini, berarti tinggal F2 dikali sin 60 derajat dibagi R. F2-nya 10, sin 60 derajatnya langsung dimasukkan ke sini. Sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3, kemudian dibagi R. R-nya itu dapat 10 akar 3 Newton. Tinggal kita hitung. 10 dikali setengah akar 3 itu dapat 5 akar 3. Berarti 5 akar 3 dibagi 10 akar 3. Karena sama-sama akar 3 bisa kita coret akar 3-nya. Sisanya 5 per 10. Atau kita sederhanakan menjadi setengah. Ya, kita sederhanakan menjadi setengah. Sin beta nilainya setengah. Berarti sudut berapa sih yang nilainya setengah? Sudut berapa sih yang nilai sinnya itu setengah gitu ya. Atau istilahnya kita tulis di sini aksin. Aksin dari setengah itu 30 derajat. Berarti sudut kemiringan resultan terhadap F1 yaitu 30 derajat. Nah, sekarang ini pengurangan vektor. Untuk pengurangan vektor rumusnya hanya beda di sini. Kalau yang penjumlahan vektor dia plus, kalau pengurangan vektor berarti dia min gitu ya. Kemudian selanjutnya penjumlahan vektor dengan metode uraian. Di sini ada 3 vektor. Kalau misalnya yang di metode grafis itu metode poligon. Metode poligon kan kita belum tahu tuh besar nilainya berapa. Nah, untuk mengetahui besar resultannya kita menggunakan metode uraian gitu. Jadi vektor-vektor yang ada kita pindahkan ke bidang kartesius, ke bidang sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini ada 3 vektor, si F1 ada di sumbu X positif, F2 ada di kuadran 1 tapi miring. Kemudian F3 dia ada di sumbu X negatif.
Yang ditanyakan, tentukan besar resultan dan arah resultan ketiga vektor tersebut. Nah, langkah pertama, karena langkah pertama tuh kita masukkan dulu nih nilai-nilai F1, F2 dan F3. Kita masukkan mana aja yang ada di sumbu X dan mana aja yang ada di sumbu Y. Jadi kita awalnya kita bikin tabel dulu, kemudian tulis di sini ada sumbu X, sumbu Y, F1, F2, F3. Nah, kita lihat F1. F1 dia ada di mana? Ada di sumbu X. Berarti kita tulis nih, dia 8 Newton di sumbu X. Di sumbu Y-nya berarti dia nggak ada nilai, karena dia berada di sumbu X. Kemudian F2. F2 dia miring. Berarti gimana? Dia nggak ada di sumbu X, nggak ada di sumbu Y. Makanya si F2 ini harus kita proyeksikan. Gimana cara memproyeksikannya? Kita tarik ujung vektornya, kita tarik garis lurus ke arah sumbu X. Nah, makanya di sini nanti dia akan terbentuk yang namanya komponen vektor pada sumbu X. Gitu. Karena kita sudah proyeksikan vektor F2 ini ke sumbu X. Jadi dia terbentuk komponen vektor F2 di sumbu X. Yang kita tulis di sini F2X. Kemudian kita proyeksikan juga ke sumbu Y. Kita tarik garis lurus. Makanya di sini nanti akan terbentuk komponen vektor F2 di sumbu Y, atau kita tulis F2Y gitu. Jadi yang miring, vektor yang miring kita harus proyeksikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang F2X ini nilainya berapa? Apa sama dengan 10? Ternyata berbeda. Ini nanti kita masuk ke sini dulu. Di sini F2X. F2X itu kita lihat di sini, dia di samping sudut nih. Samping sudut. Berarti yang miring ini kan kita udah ketahui nih nilainya 10 kan. Nah, berarti kita menggunakan samping miring. Sami itu apa? Sami itu cos kan? Di awal tadi yang trigonometri dasar, sami itu sama dengan nilai cos. Berarti di sini kita pakai cos. Nilai cos alfa. Gitu. Berarti F2X sama dengan F2 dikali cos alfa. F2X sama dengan, tinggal kita masukkan nilainya, 10 dikali cos 30 derajat. 10 dikali cos 30 derajat itu nilainya setengah akar 3. 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 Newton. Kita masukkan nilai F2X ini ke kolom sumbu X, 5 akar 3 Newton. Nah, sekarang kita mau cari F2Y, komponen vektor F2 di sumbu Y. Nah, berarti yang ini kan F2Y. Nah, si F2Y ini sama dengan yang ini, ya ga? F2Y ini sama dengan yang ini. Makanya dia sama aja dengan depan miring. Karena si sisi ini ada di depan sudut yang 30 derajat. Berarti depan miring. Demi tadi itu nilainya sama dengan sin. Berarti di sini kita menggunakan nilai sin. F2 dikali sin alfa. Tinggal kita masukkan nilainya. F2-nya 10, sin 30 derajat. Nilai sin 30 derajat itu setengah. Berarti F2Y itu 10 dikali setengah sama dengan 5 Newton. Kita masukkan ke sini nilainya 5 Newton. Kemudian F3. F3 dia ada di sumbu X negatif. Berarti tinggal kita masukkan nih. Dia 8. Tapi karena dia ke kiri, berarti kita tambahkan tanda minus di sini. Minus 8 gitu ya. Sama juga nanti kalau ada yang ke bawah, berarti nanti yang ke bawah itu nilainya minus gitu. Di sumbu Y dia nggak punya nilai di sumbu Y, berarti kita nolin aja di sini. Nah, setelah udah semuanya kita masukkan ke sumbu X dan sumbu Y, kita kategorikan mana aja yang ada di sumbu X, mana aja yang ada di sumbu Y, kita totalin atau istilahnya sigma. Sigma itu total atau penjumlahan. 8 min 8 0, berarti sisanya 5 akar 3. Kemudian ini 0 tambah 5 tambah 0, 5 Newton. Nah, ini udah dapet komponen gaya di sumbu
X dan komponen gaya di sumbu Y. Jumlah komponen gaya di sumbu X, jumlah komponen gaya di sumbu Y. Kita masuk ke besar resultan. Besar resultan karena dia udah ada di sumbu X, kita kelompokkan ke sumbu X dan sumbu Y, berarti kita pakai rumus yang ini. Rumus Pitagoras. R sama dengan akar fx kuadrat plus fy kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan. Tadi fx itu nilainya 5 akar 3. 5 akar 3 dikuadratkan plus 5 dikuadratkan. Dapat hasilnya 75 ditambah 25. R-nya berarti sama dengan akar 100. Sama dengan 10 Newton. Sekarang arahnya. Kalau misalnya yang tadi metode analitis yang 2 vektor, yang jajar genjang, dia pakai rumus yang persamaan sin, yang R per sin alfa dan sama dengan bla bla bla. Nah, kalau misalnya yang ini kita bisa pakai rumus tan theta sama dengan sigma fy per sigma fx gitu. Jadi ada dua cara nih. Kalau misalnya dia sudah kita kelompokkan ke sumbu X dan sumbu Y, berarti besar resultannya cukup pakai yang ini, yang Pitagoras. Dan arahnya pun kita bisa pakai rumus yang ini, tan theta sama dengan sigma fy per sigma fx gitu. Bedakan sama yang tadi metode analitis. Nah, tinggal kita masukkan tan theta sama dengan sigma fy nya berapa? 5 per sigma fx nya 5 akar 3. Berarti 5 nya bisa kita coret, sisanya 1 per akar 3. Kalau kita kalikan sekawan, yaitu akar 3 per akar 3, dapat hasilnya 1 per 3 akar 3. Nah, nilai tan theta yang 1 per 3 akar 3 itu sudutnya 30 derajat. Jadi nilai theta yang besar theta yang nilai tannya itu 1 per 3 akar 3 itu yaitu 30 derajat. Berarti arah resultan dari ketiga vektor ini adalah 30 derajat sudut kemiringannya gitu ya. Untuk materi pada video kali ini cukup sampai sini. Berarti kita sudah mempelajari tadi apa itu vektor, kemudian besaran-besaran yang termasuk ke besaran skalar dan besaran vektor, lalu trigonometri dasar, penjumlahan vektor dengan metode grafis, analitis, dan uraian gitu. Cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjut ke video part 2 yaitu tentang vektor satuan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.